Roy, saya mau tanya deh, Mas Denny tadi ya Roy bilang nih ada yang pernah ini nggak, pernah ada korban yang minta tanggung jawab nggak? Pernah tahu nggak? Kondisi korbannya tuh hidup, masih sehat, 4 tahun yang lalu mereka tuh cacat, Mas. dan sekarang nggak tahu kondisinya gimana Saya gitu? nggak tahu. Pada saat saya tinggalkan, Hmm. mereka dalam keadaan sekarat. Roy gimana kondisinya, boleh dicek lagi nggak? Kalau Roy nggak bisa lanjutin nggak apa-apa, ini kita take out aja. Mau dilanjutin apa? Lanjutin aja. Yan, Alah, baik-baik luka aja kecil ya. aja kok cengeng, Mas. Bukan cengeng, tapi tadi Mas Denny nyerang dalam kondisi Roy-nya nggak siap. Dia nggak pegang apa-apa loh. Nyerang pakai senjata, Itu namanya kecepatan tangan, Mas. bukan kecepatan tangan, licik. Iya. Yan nggak apa-apa ya? Semua manusia yang hidup di dunia ini licik, Mas. Enggak. Semua licik. Enggak Tidak ada manusia yang nggak licik. Kata siapa? Kok kata siapa? Kata saya. Iya, kata Anda. Karena saya telah melihat depan mata semua mereka licik. Termasuk saya. Iya, Yan. Roy. Semua manusia yang hidup di dunia ini penuh dengan kelicikan, kepalsuan, dan kebohongan. Termasuk orang tua Anda. Termasuk. Kan sebelum saya bilang semua manusia. Tidak ada manusia yang jujur, tidak ada manusia yang tidak berbohong. Termasuk Anda. Termasuk saya. Rambut sama hitam, Mas. Hati, nggak bisa kita tengok, Mas. Saya udah capek, Mas, di pasaran. Cuman bahasa Bang Roy tadi nggak enak. Bagian mana ya? Kalau dia memang niat mau lepaskan, mau buang ilmu saya, bilang aja langsung to the point. Jangan dia mau bakar jimat saya, dia mau bongkar. Apa maksudnya? Dia ingin mempermalukan saya depan semua orang ini. Bisa jadi kan itu caranya untuk kebuang. Dengar nggak ya Yan bilang apa? Bisa jadi emang itu caranya. Sama yang lain dia bisa tunjukkan cara seperti itu. Sama saya jangan. Saya bukan anak-anak loh. Iya, ngerti. Karena yang sebelum-sebelumnya kan juga kan dibakar. Banyak juga yang dibakar. Emang harus itu salah satu bisa jadi salah Bisa satu jadi cara. salah satu caranya adalah dengan dibakar dan dibongkar jimatnya. Saya tidak terima dipermalukan depan mereka. Saya mau tanya ya. Sebenarnya bener-bener rela dan yakin gak sih mau ngelepas ilmu kebalnya? Kalau saya tidak yakin, nggak mungkin saya datang kemari, Mas. Kenapa Kalau gitu kenapa nggak nggak boleh dibakar? Saya merasa dia mempermalukan saya depan Mas, depan yang lain. Kalau itu caranya untuk ngelepas ilmu kebalnya, nggak boleh. Nggak mau lepas. Oh, Mas. Kalau mau ya pasrah aja, berarti caranya gimana pasrah. Ya, tapi tidak di depan orang juga dong dibakarnya. Masnya datang ke sini kan yang nonton, Mas tahu kalau ini acara TV yang nonton banyak. Mas udah tahu kan di sini memang Ada ditonton sama penonton. banyak orang. Bahkan penonton di rumah juga ikutan nonton loh, nggak cuma yang ada di sini loh. Termasuk bisa jadi orang tua Mas juga nonton. Roy, Nggak apa-apa, Roy. It's okay. mau diterusin? Oh iya, saya akan meneruskan. Saya kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Bentar, saya ingin bicara. Saya juga minta maaf, Pak Roy. Semua tadi di luar kesadaran saya. Pak Roy, Iya, oke. Udah. Tapi Duduk lagi. cara meminta maafnya agak sedikit menyeramkan. Oke. Datang ke sini mau ngapain sih sebenarnya? Mau nantang? Bingung saya juga jadinya. Kok tadi Katanya nggak sih. diperiksa ya? saya tidak suka cara Anda tadi membakar dan membongkar itu. Iya. Anda mempermalukan saya. Ya, saya minta maaf ya. Atas kelalaian saya mungkin kurang sopan atau apa, ya mungkin saya minta maaf. Tapi tujuan utamanya ke sini mau lepas tapi kok kayaknya marah-marah gitu. Kita kan jadi bingung. Pagi tadi saya sempat kenal, wah sakit loh. Kegores. Iya, barat sininya.
Ya, saya minta maaf, Mas. Semua tadi di luar dugaan saya. Oke, ini harus diapain, Roy? Di cleansing dulu biar dia nggak emosional, baru jimatnya dibakar atau gimana? Saya mau cleansing dulu. Butuh apa? Bubuk suci. Kemudian saya melihat ada satu jimat lagi yang membahayakan tampaknya di dalam tubuhnya. Tapi entah kenapa saya tidak melihat di dompetnya, tetapi saya tidak lihat di jaket kantongnya. Saya melihat di dalamnya ya, tapi saya nanti akan nanya. Saya minta izin lagi nih. Takutnya kan si Denny-nya marah-marah lagi gitu ya. Saya ingin buka bajunya. Saya geledah. Oke nggak nih gitu dulu. Ntar kujang melayang lagi nih. Singkirin aja, gila lo. Mas Denny, Sakit men. makanya saya nggak kebayang sih kalau itu kena di badan orang pasti jadi luka lah. Bisa pasrah nggak untuk ikutin semua proses cleansing ya? Saya akan mencoba pasrah. Mau pasrah ya? Saya pasrah. Benar ya? Ikutin Saya- semua prosesnya. Cuma saya takut pas kontrak. Kalau Bantu misalnya Mas emang Denny, pasrah, bantu untuk nah itu tahan. dia. Kalau nggak sanggup untuk bantu nahan, kita akan coba bantu diikat. Gimana? Gimana kira-kira? Saya mencoba bertahan. Coba bertahan ya. Coba bertahan. Ya. Kalau nggak tahan, ada tanda-tandanya ini udah nggak bisa dikendaliin, ngomong. Ya, siap. Ya. Biar kita ikat. Kita coba bantu. Udah, bye. Gue kayaknya mesti ini deh. Keluar terus ya. Coba deh langsung aja. Kamu buka baju. Kayaknya saya harus ke rumah sakit ntar habis gini deh. Jaketnya dibuka dulu. Boleh dibuka dulu ya jaketnya. Mas Denny aja deh yang buka Ya, supaya silakan. Saya udah kapok urusan sama orang-orang begini. Dia perlu pakai mic itu nggak? Pakai WA. Ya, pakai WA. Dia minta tolong audio. Minta audio, WHM. minta mic. Ini baru pertama kali saya kena benda tajam. Dan lumayan. bisa diterusin. Bisa. Udah cukup atau begini aja? Enggak, kayaknya ada lagi nih selain antara kalung atau belt atau sesuatu yang ada di badannya. Yang Coba Mas kamu Denny buka baju deh. Bajunya bisa dibuka nanti kita blur. Apa apa? Udah nggak sopan. Bukan. Enggak, maksudnya Mas Ya, Denny aneh ngerasanya sih. sebelah Gue mana? bingung deh, gue mau bantuin lu, tapi lu kasar sama gue dan gue akhirnya terluka. Ini Ini sekarang namanya mulai nggak sopan. jadi selalu lah. Buka aja cepet. Sini saya pegang. Buka. Eh, Ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Saya takut ini benda-benda. mau diikat aja nggak? Bisa ya. Oke. Cek. Itu jimat apa itu? Itu ikatan apa tuh? Itu apa yang diikat? Ini udah 4 tahun nih kayak di tangan saya. Dipakai terus setiap hari Pakai gitu. terus setiap hari. Kecuali kalau mau mandi baru dibuka. Ini nggak boleh kena air, Mas. Terus dipasang lagi. Pasang itu. Itu untuk apa? Untuk ngobalnya ya. Apa nggak Ini tahu apa? sama jimat itu waktu saya nuntut ilmu sama dukun itu, Syaratnya pakai itu. ya saya disuruh pakai jimat dan ini. Oh, satu paket Ini ini sama ini itu. satu pasang. Satu pasang. Dia perlu duduk atau enggak? Duduk aja. Dan duduk aja duduk. Duduk mesti. Itu boleh dibuka dan saya bakar. Harus pasrah kalau emang mau. Ini harus pasrah. Kalau emang mau disembuhin. Mas Denny yang buka deh ya. Mas Denny aja. yang buka dia sendiri ya.
Buka Mas aja. Denny bantuin kita. Kayak kain kafan ya. Iya mas, memang kain kapan ini? My God. Diikat aja deh. Kalau misalnya mau diterusin. Kalau enggak, Kalau nggak usah aja udah. dia nyerang lagi loh. Nggak bisa. Di take out. Nggak bisa diterusin. Oke. Oke, ini semua terserah kamu, Roy. Kamu mau dia kita panggil di sini, di cleansing dengan diikat, atau Boleh Nggak juga. usah. Kalau bisa diikat. Tapi saya nggak yakin dia bisa diikat. nggak yakin bisa diikat? Oke, coba sekali lagi ya. Oke, gimana? Nggak usah kali. Udah nggak bisa. Yakin udah Oke, nggak bisa. Oke, baik. Udah diamanin. Ya nggak apa-apa kali ya. Ya udahlah ya. Dikeluarin ya. Nggak usah dibalikin. Karena berarti sebenarnya keinginan dia untuk sembuh tidak lebih besar Iya. dengan Keinginan dia masih untuk punya. mempertahankan untuk angkuhnya, sombongnya itu tidak lebih besar. Karena kalau keinginan dia untuk sembuh lebih besar, Dia akan pasrah. bisa kontrol. Iya, bisa dia lawan gitu. Jangan menyingkirkan orang lain dengan cara yang kejam. Karena hal yang tidak terduga akan menimpa diri kita sendiri. Lintang dan Denny, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lintang tadi mengirimkan guna-guna yang akhirnya justru mengundang makhluk halus karena guna-gunanya tidak sampai, tapi hidupnya lah yang diikuti oleh sosok gaib yang selama ini dia gunakan untuk mengirim guna-guna. Sementara Denny punya ilmu kebal, ingin lepas malam hari ini dengan berbagai macam jimat, tapi yang ada dia malah ngamuk-ngamuk dan bikin kekacauan, bahkan melukai Roy Kiyoshi dan dia terpaksa harus dikeluarkan dari studio. Gimana kondisi kamu, Roy? Kondisi saya agak kurang baik, perih, agak sakit sedikit, tapi oke kok, aman. Lintang sama Denny gimana? Dan Lintang dan Denny cukup tidak bisa terkendali. Dia udah dikuasain sama makhluk jahat, jadi ya udah lah nggak usah mikir. Jimat-jimatnya Lintang- dia kalau dicabut pun nggak bisa lepas ya? Nggak bisa. Kalau Lintang adalah sosok korban sebenarnya, korban yang ingin mencoba membalas tapi malah targetnya nggak kena, malah dia yang balik sendiri. Makhluknya malah jagain si Lintang. Kalau Denny sih, aku give up deh, beresin Denny, aku nggak ada. Karena dianya emang nggak mau lepas ya? Aku curiga, jangan-jangan tulisan ini itu ke aku ya. Oh itu yang kamu lihat ya? Iya, soalnya dari tadi tuh tulisannya. Makanya saya nanya bolak-balik waktu tawuran tuh ada korban atau enggak dan segala Dia nggak macam. pernah tahu. Ada kata mati dan saya ngerasa ada korban sih. Dan bahkan bertanya-tanya sampai sekarang nih, apakah ini yang tujuan utamanya atau ini sudah terlanjur terjadi? Oke. Ian, gimana tanggapannya Lintang dan Denny? Kamu yang setelah Denny kelihatan agak sedikit shock dibandingkan waktu ketemu Lintang tadi loh. Karena bagaimanapun aku mikirnya satu laki, ya kan. Kalau aku lawan pasti akan jatuhnya main kasar nih. Iya. Karena pasti Dan dong aku akan fisik banget. Iya. Ibarat kalau Lintang kan cewek, aku masih cuma pegangin doang. Begitu Denny dari tadi aku mikirnya benda apapun yang bisa aku pegang, aku sikat. Itu yang aku takutkan. Karena kepancing juga emosi. Karena Partisipan kayak gitu. otomatis karena ngeliat nggak bisa diem kan, otomatis kita kan bawaannya pengen disikat gitu kan, gitu loh. Wah itu padahal aku tuh udah kayu oke. Begitu dia ini kan kayu nih. Begitu dia nggak bisa ini, Kontrol. aku sikat. Tapi nantinya kan jadi panjang kan. Iya. Jadi mau nggak mau aku berusaha, makanya dari tadi aku berusaha untuk diam, Bayu yang ngurusin karena begitu aku yang Sabar-sabarin ini akan panjang gitu kan. Jadi Ya, geprek. gitu loh, karena lu apa sih, lu kesini mau minta tolong, Tapi- ya kan? Tapi
dengan banyak persyaratan. Yang namanya orang minta tolong ya pasrah aja harusnya ya gitu. Tapi ini enggak, oh itu nggak boleh dibuka, ini nggak boleh ini mempermalukan. Jelas-jelas dia datang ke TV, ada penonton Dia ditonton udah tahu Indonesia, dia harusnya udah itu. tahu. Betul. Gitu loh. Kok tiba-tiba dia mempermasalahkan, mempermalukan kan nggak masuk akal. Mudah-mudahan sih setelah ini Lintang dan Denny ya terbuka ya hatinya dan matanya supaya benar-benar akhirnya melepaskan hal-hal mistis dan bisa bahagia tanpa menggunakan hal seperti ini. Roy, kamu definitely habis ini harus Istirahat lah. Iya, harus istirahat dan dapat pertolongan medis. And Lydia, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Sukses untuk semua. Sukses buat Yen ya. Ya, yes, terima kasih. Intinya pencerahan. Pemirsa, jika Anda hanya memikirkan balas dendam kepada orang lain, hanya kegelisahanlah yang akan Anda dapatkan. Tapi jika Anda mulai bisa memaafkan, maka kedamaianlah yang akan Anda ciptakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.